Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari satu LKA. Di sini saya bernama Muhammad Arsyad Abdillah Priza dengan NIM 00325188 dan teman saya. Dan saya Nusantara Fikri dengan NIM 00322516. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang materi hubungan hambatan terhadap kuat arus listrik dan faktor-faktor yang kuat arus listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kawat. Baik, kita mulai. Tujuan presentasi kami adalah untuk menyelidiki bagaimana hambatan listrik mempengaruhi kuat arus serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan pada kawat terhadap. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Hukum OHM dan ini adalah hukum OHM dan data percobaan. Pertama kita akan membahas hukum OHM berdasarkan percobaan dengan tegangan tetap 10 volt. Kami mendapatkan data seperti pada tabel ini. Saat R sama dengan 10 AHM, harus I sama dengan 1,0 ampere, dan saat R sama dengan 20 OHM, harus I sama dengan 0,5 ampere, dan seterusnya. Semua kehitungan menggunakan rumus I sama dengan V per R. Oke, kita akan terus lanjut. Baiklah, ini adalah grafik hubungan RPSI. Dari data tersebut kita bisa buat grafik hubungan RPSI. Terlihat jelas bahwa semakin besar hambatan, semakin kecil kuat arusnya. Ini membuktikan hubungan berbandingan terbalik pada hambatan dan kuat arus sesuai hukum OHM. Oke. Selanjutnya, slide 3. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Selanjutnya, kami menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kata terhadap 3 variabel utama, yaitu 1 variabel manipulasi panjang, kawat dan hambatan jenis, 2 variabel respon, besar hambatan, dan 3 variabel kontrol jenis kawat dan luas penampangan. Oke, baiklah, kita akan ke slide 4. Slide ketiga. Slide ketiga. Hubungan panjang kawat dengan hambatan. Pertama, hubungan panjang kawat dengan hambatan. Semakin panjang kawat, semakin besar hambatannya. Bayangkan seperti kita berlari di lintasan lurus, lintasan berliku, semakin panjang jalannya, semakin sulit untuk disampai. Baik, dari slide terakhir kita dapat melihat kedua hubungan hambatan jenis dengan hambatan. Semakin besar hambatan jenis kawat, semakin besar juga hambatan ini, seperti perbedaan antara air mengalir di pipa biasa beradu dengan di pipa yang penuh kerikil. Pasti lebih sulit air mengalir dari pipa berkikil. Dan dapat dilihat dari variabel manipulasi ini bahwa jenis kawat ini berbeda ya teman-teman, dari kiri dan kanannya, dari A dan B-nya. Dan panjang luas penampung kawat. Semakin besar hambatan jenis kawat, semakin hambatan juga semakin besar sebanding dengan hambatan jenis kawat. Kami lanjutkan presentasi tugas kami, yaitu di slide ketiga, yaitu dari semakin besar penampung kawat maka hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas. Pada rumus R sama dengan P kali I per A, di mana R adalah hambatan, P adalah jembatan jenisnya, dan I adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampung.
Baik, sekian. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. 2. Hambatan sebanding dengan panjang kawat dan hambatan jenis. 3. Hambatan berbanding terbalik dengan luas penghalang kawat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih kami atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk semua satu LKA dan semuanya. Jika ada pertanyaan dan semua pertanyaan dan semua komentar, boleh tulis di kolom komentar di YouTube ya teman-teman. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.